Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nur Amanda dengan NIM 25081162495. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil esai saya yang berjudul Ketika Ayah Hadir, Peran Keterlibatan Emosional Ayah dalam Menumbuhkan Kepribadian Positif Anak. Topik ini saya pilih karena peran emosional seorang ayah seringkali terabaikan dalam proses tumbuh kembang anak. Padahal, ayah memiliki kontribusi besar dalam membentuk kepribadian dan kesejahteraan psikologis anak. Permasalahan utama yang saya angkat adalah rendahnya keterlibatan emosional ayah dalam pengasuhan anak. Banyak ayah lebih berperan sebagai pencari nafkah, sementara fungsi emosional seperti mendengarkan, memberi perhatian, atau menunjukkan kasih sayang sering terabaikan. Data penelitian di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa kedekatan anak terhadap ayah hanya sekitar 9,7%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kedekatan anak terhadap ibu, yaitu 37,9%. Padahal hubungan emosional antara ayah dan anak sangat penting dalam membentuk rasa aman, empati, serta kemampuan anak mengatur emosi. Secara umum, terdapat dampak negatif dan dampak positif keterlibatan emosional ayah terhadap perkembangan kepribadian positif anak. Dampak positif secara umum yaitu anak akan lebih percaya diri dan mandiri, memiliki kontrol emosi yang baik, mempunyai empati dan kemampuan sosial yang sehat, serta memiliki konsep diri yang stabil. Sementara dampak negatif secara umum ketika terlibatan seorang ayah rendah adalah anak cenderung agresif dan sulit mengontrol emosi, kurang empati terhadap orang lain, rentan mengalami gangguan perilaku dan perasaan tidak berharga, serta sulit menjalani hubungan sosial yang sehat di masa depan. Dalam permasalahan ini, saya menggunakan teori relasi I-It dari Martin Buber sebagai teori penyebab. Dikarenakan dalam hubungan I-It, seorang memperlakukan orang lain sebagai objek, padahal sebagai pribadi yang hidup dan memiliki perasaan. Dalam konteks ayah dan anak, hubungan I-It terjadi karena ayah hanya melihat anak sebagai tanggung jawab, beban ekonomi, atau sosok yang harus diatur, bukan sebagai individu yang butuh kasih sayang dan pengakuan. Akibatnya, komunikasi antara ayah dan anak menjadi kaku. Hubungan emosional antara ayah dan anak tidak terbentuk. Inilah salah satu penyebab utama lemahnya keterlibatan emosional ayah dalam pembentukan kepribadian anak. Kemudian, dalam permasalahan ini saya menggunakan dua teori solusi, yaitu teori I-It dari Martin Buber dan humanistik dari Jean-Jacques Rousseau. Dalam hubungan I-It, ayah memandang anak sebagai subjek yang sejajar, bukan objek. Ayah berinteraksi dengan empati, mendengarkan dengan hati, dan hadir utuh dalam kehidupan seorang anak. Hubungan I-It menumbuhkan kedekatan emosional yang baik, menciptakan rasa aman dan penerimaan pada anak. Melalui hubungan ini, anak merasa dihargai, dipahami, dan mampu menumbuhkan kepribadian positif karena ia tumbuh dengan ruang kasih sayang yang tulus. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Rousseau dalam filsafat humanistik. Rousseau percaya bahwa manusia termasuk anak pada dasarnya lahir dengan baik. Tugas orang tua sebagai lingkungan pertamanya adalah menuntun pertumbuhan alami anak sesuai kodratnya, memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan emosional kepada anak, bukan hanya hadir secara fisik, di mana di sini bertujuan untuk mendukung dan memenuhi pertumbuhan kepribadian anak dengan baik. Dan demikian, ketika ayah benar-benar hadir secara emosional, ayah bukan hanya membentuk perilaku anak, tetapi juga menumbuhkan kemanusiaan dalam diri anak. Dengan menerapkan hubungan I-It seperti yang diajarkan Martin Buber dan pandangan humanistik Rousseau, pengasuhan bagi anak menjadi ruang tumbuhnya kepribadian yang sehat, empatik, dan bermoral. Karena sejatinya, kehadiran ayah bukan sekedar sosok di rumah, tetapi jembatan bagi anak untuk mengenal cinta, empati, dan makna menjadi manusia seutuhnya. Sekian pemaparan mengenai hasil esai. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya dan terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.